Misalnya nih, Bunda Jimam butuh bantuan Zimam nih. Jadi Jimam harus membantu Bunda. Kalau kalian disuruh milih mau rumah yang besar, mewah, tapi kalian nggak betah, atau rumah yang kecil, sederhana, tapi kalian betah. Mau lebaran kan berkumpul lagi kan sama keluarga, jadi mungkin kayak semangat aja, THR-nya banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di acara podcast tahun 2025 bersama Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Riyad Muhammad Fadil. Insya Allah hari ini Riyad akan ngobrol dengan narasumber yang keren pastinya. Siapa saja ya mereka? Ada Raisul Kahar, Zimam Al-Fatah, dan Kalea Hasibuan. Gimana kabarnya teman-teman? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang seru banget. Pasti teman-teman yang lain juga penasaran dengan pendapat kalian. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa itu rumah. Kalau Riyad pribadi banyak banget yang bisa diceritain tentang rumah. Terus si Riyad ingat kata-kata bagus nih kalau soal rumah. Rumahku surgaku. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut Zimam sih, rumah itu adalah tempat tinggal keluarga Zimam dan juga tempat beribadah keluarga Zimam selain di musola ataupun masjid. Dan juga rumah tersebut tidak akan terasa seperti rumah jika tak ada keluarga di dalamnya. Nah gitu Riyad. Kalau menurut Rais gimana? Kalau menurut Rais, rumah itu adalah tempat tinggal Rais dan keluarga, tempat bermain adik-adik Rais, dan tempat berkumpulnya keluarga besar ketika lebaran. Kalau Kalea? Kalau menurut kalian tuh rumah ini tempat tinggal kalian dan keluarga tentunya, tempat kalian pulang, dan tempat kalian mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari lahir hingga seterusnya. Berarti rumah itu tempat tinggal kita dan keluarga ya teman-teman. Bicara tentang keluarga, Riyad penasaran, di rumah kalian ada nggak aturan yang ayah atau bunda buat gitu, terus kalian merasa nggak suka dengan aturannya? Ada tuh Riyad kalau dari Zimam. Zimam itu cuma boleh main HP saat hari Sabtu Ahad aja itu. Dan kalau itu pun kalau azan sholat, imam harus berhenti. Kalau atau juga kalau misalnya nih Bunda Jimam butuh bantuan Zimam nih, jadi Jimam harus membantu Bunda. Kalau enggak, Jimam bisa kena marah, atau mungkin Sabtu Ahad minggu depannya Jimam nggak dikasih main HP lagi. Itu pernah kejadian Zimam? Pernah sih Riyad, tapi setelah itu Zimam nggak ngelanggar lagi peraturan yang itu. Kalau kalian gimana? Kalau di rumah kalian tuh ada aturan harus tidur cepat. Kalau hari sekolah jam 9:30 tuh udah harus tidur, karena kan kalau telat nanti nggak dibangunin sama mama. Dan itu pun kalian kalau nggak dibangunin sama mama, kalian biasanya setel alarm yang berisik banget. Karena kalau alarm yang biasa kalian nggak bakal bangun sih. Dan itu alarm yang berisik itu mungkin cuma ada kemungkinan 30% sih buat kalian bangun. Dan kalian cerita sedikit ya Riyad. Jadi kalian pas itu pernah ketahuan tidur malam karena sibuk cari referensi buat digambar. Terus mama gak bangunin kalian, jadi kalian harus bangun sendiri. Dan berakhir buru-buru dan banyak banget barang yang ketinggalan. Ya jadi selama ini kalian ya gak pengen lagi tidur malam biar tetap dibangunin mama, karena kalian gak bisa gitu kalau misalnya gak dibangunin, nanti ujung-ujungnya telat dan banyak barang yang ketinggalan. Ya jadi selama ini peraturannya kalian biasa-biasa aja sih, sesuai mood aja. Kalau Rais gimana? Apa salah satu aturan yang ada di rumah Rais? Aturan tidur cepat juga berlaku di rumah Rais. Aturan ini harus diterapkan. Jika tidak diterapkan, nanti kena ceramah sama Umi. Rais, cerita sedikit ya Riyad. Pulang rumah, terkadang Rais ketiduran di mobil. Terus dibangunin sama Umi, suruh sholat, ngaji, bantuin Umi, jagain adik, bantuin adik bikin PR, dan lain-lainnya. Terus jam 10 atau enggak jam setengah 11 itu harus sudah tidur, nggak ada lagi yang keluar dari kamar. Aturan-aturan yang bagus semua ya, yang bisa Riyad dan teman-teman lain ikutin nih.
Riyad penasaran, kan ini kita mau bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kalian ada nggak kegiatan yang beda gitu dengan bulan-bulan lainnya? Soalnya kan Ramadan itu bulan yang berbeda. Coba kalau Rais gimana? Nah, benar yang Lia bilang. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang berbeda kita lakukan. Seperti keluarga Rais. Pasti ada target-target yang harus kita jalankan. Target itu target khatam Quran. Tahun lalu Rais bisa 3 kali khatam karena selesai sholat Rais disuruh ngaji 1 juz. Nah, 5 kali waktu sholat 5 juz. Jadi sehari itu bisa nyampe 5 juz. Rencana begini juga, tapi belum tahu berapa kali. Masya Allah, kegiatan keluarga yang bermanfaat. Kalau kalian gimana? Kalau lagi bulan Ramadan ya, abis bangun sahur atau abis sholat subuh, kalian tuh biasanya nggak tidur lagi. Semangatnya kayak nambah 2 kali lipat aja gitu pas bulan Ramadan. Kayak ada vibes nih, harus semangat nih. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya setelah sahur atau setelah sholat subuh tidur lagi, khusus bulan Ramadan, kalian nih biasanya gak tidur lagi. Biasanya kalian main game, main sama adek, gangguin adek, atau nonton TV series-series Ramadan yang seru gitu. Kan biasanya kalau Ramadan ada series yang spesial banget gitu kan. Jadi kan kayak seru aja kalau sayang juga kalau dilewatin, kan cuma setahun sekali. Kok bisa semangat gitu sih kalian? Gak tahu aja, kayak kalau misalnya Ramadan tuh kayak kita kan nunggunya harus setahun sekali, dan itu semangat banget. Ini pahalanya berlimpah nih, harus cepet-cepet nih, harus kayak semangat nih, ayo bisa-bisa kita khatam Quran atau banyakin ibadah. Atau juga mau lebaran kan berkumpul lagi kan sama keluarga, jadi mungkin kayak semangat aja, THR-nya banyak gitu. Betul-betul, kita sebagai umat muslim memang harus bahagia ya dengan kedatangannya bulan Ramadan. Kalau Zimam gimana? Kalau Zimam sih sama juga kayak Rais, pasti ada target untuk khatam Al-Quran. Dan kalau di rumah Zimam ya, biasanya Zimam dan adik atau mungkin Cece ya membantu bunda mempersiapkan makanan sebelum buka puasa nih. Dan waktu udah buka puasa nih kan, Zimam harus makan kurma minimal 1 atau enggak mungkin 3 lah ya. Habis itu minum air, makan kue, baru sholat. Karena Bunda Zimam bilang itu bagus untuk kesehatan. Dan lalu kalau setelah Zimam sholat maghrib, Zimam biasanya makan nasi, roti, atau mungkin ya makanan-makanan yang berat kayak gitulah. Berarti Zimam ini jago masak ya? Sedikit sih. Bicara tentang rumah nih kan, kira-kira kalian apa hal yang paling dirindukan dari rumah? Kalau kalian pasti rindu orang-orang di dalamnya kan, kayak hangat gitu, ada keluarga. Pasti kalau misalnya jauh dari rumah, pasti gak kebayang rindunya sih gimana, apalagi tanpa mama, tanpa ayah, tanpa adik-adik yang biasanya berisik gitu, gangguin kalian walaupun lagi belajar gitu. Bener sih, kalau jauh dari rumah kita rindu dengan orang yang ada di dalamnya. Kayak Riyad pas pergi Teknocamp, Riyad rindu banget tuh sama Umi, Abi, Abang, dengan Adek. Riyad mau kasih pilihan nih buat Rais, Zimam sama kalian. Kalau kalian disuruh milih, mau rumah yang besar, mewah, tapi kalian gak betah, atau rumah yang kecil, sederhana, tapi kalian betah? Kalau Zimam sih lebih milih rumah kecil tapi betah. Karena rasanya itu, kesan keluarganya itu lebih ada atau lebih hangat kayak gitu. Kalau Rais pilih rumah kecil tapi betah. Kalau kalian sama sih kayak Zimam sama Rais, lebih milih rumah kecil tapi betah. Soalnya kalau rumah mewah besar tapi gak betah kan kita gak nyaman pasti di dalamnya. Ujung-ujungnya juga keluar rumah. Dan juga kalian kan orangnya lebih sering di rumah. Jadi mungkin rumah kecil tapi betah itu bakal buat kalian jadi lebih nyaman di rumah. Daripada rumah yang gak nyaman tapi besar banget, itu menurut kalian gak berguna gitu. Baiklah teman-teman, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Ternyata bahas rumah aja bisa jadi topik yang seru banget loh.
Sampai di sini saja podcast kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa banyak manfaat buat teman-teman yang mendengarkan ya. Saya Riyad, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.